Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tevan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan oleh Asdos RSNA. Yang pertama, kita mulai dari file SM atau subnetting. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file SM-nya dari tugas pertama yang sudah diberikan Asdos. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini di perusahaan ABCD ini terdapat 3 lantai. Nah, di lantai pertama ada 100 komputer, lantai kedua adalah 5, lantai ketiga adalah 32 komputer. Nah, disediakan IP dengan range dari 0 sampai 24. Nah, proses penyelesaiannya yang pertama adalah kita mulai dari komputer yang terbanyak. Jadi di sini urutannya adalah kita mengerjakan dari lantai pertama yaitu 100 komputer, kemudian lantai ketiga yaitu 32 komputer, kemudian lantai 2 yang hanya 5 komputer. Nah, proses pengerjaan file SM-nya yaitu kita mencari terlebih dahulu host. Nah, di sini hostnya kita harus menyediakan kurang lebih 100 untuk 100 komputer. Nah, di sini tidak boleh kurang, dan jika menghitungnya harus lebih atau harus lebih 2. Misalnya ini adalah 100. Nah, kita harus menyediakan kira-kira 100 lebih lah. Nggak boleh cuma 100 kita menyediakan ya 100, tapi harus dilebihkan. Di sini untuk kelipatannya kita menggunakan 2,7 yaitu 128. Kemudian host validnya adalah 128 min 2. Kenapa min 2? 2 ini digunakan untuk subnet mask dan juga broadcastnya. Maksud saya net ID dan juga broadcast ID-nya. Nah, di sini host yang bisa digunakan adalah 126. Kemudian subnet masknya ini karena ini kita pangkat 7, jadi 0 di sini itu 7. Jika kita menggunakan 8, jadi 0 di sini adalah 8. Kemudian untuk penghitungnya di sini adalah 255, 255, 255, 128. Nah, di sini karena saatnya ada yang di terakhir. Kemudian prefixnya adalah 25. Net ID. Nah, net ID ini dimulai dari 0. Kemudian range-nya yaitu dimulai dari 1. Kemudian range-nya ini dimulai dari 1 sampai 126. Atau bisa juga net ID ini ditambah dengan host validnya 126. Nah, kemudian untuk broadcast ditambah range yang terakhir ini ditambah 127. Kemudian masuk ke lantai 3 yaitu 32 komputer. Nah, di sini kenapa seperti tadi yang saya jelaskan, hostnya ini tidak boleh kurang atau pas, harus lebih. Nah, di sini menggunakan 2/6 yaitu 64, kemudian ini dikurang 2, kemudian ini 62. Nah, di sini 6, jadi di sini nolnya adalah 6. Kemudian ini seperti biasa menghitung dengan biner, prefixnya 26. Kemudian ini dimulai dari net ID ini adalah broadcast yang dari lantai pertama tadi ditambah 1 menjadi 128. Kemudian range-nya kita mulai dari 1 net ID tambah 1 129, kemudian ditambah dengan host yang sudah disediakan yaitu 62. Nah, ini 128 tambah 62 sama dengan 190. Kemudian broadcastnya 191 ditambah dari range yang terakhir ini tambah 1. Kemudian yang terakhir adalah lantai 2 yaitu 5 PC. Di sini kita menggunakan 8 host,
kemudian 8 kurang 6, 8 kurang 2 sama dengan 6. Terus kemudian ini karena di sini kita pangkat 3, 2 pangkat 3, di sini nolnya adalah 3. Kita hitung seperti biasa. Kemudian net ID-nya broadcast di lantai 3 ini ditambah 1. Kemudian range-nya ini ditambah 1 yang pertama, kemudian yang terakhir ini adalah 192 ditambah dengan 6 yaitu 198. Kemudian broadcast-nya ditambah 1 dari ini. Nah, di sini saya berikan tabel file SM-nya supaya kalian lebih bisa memahami lagi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh routing sederhana. Kita akan routing menggunakan 2 PC saja. Mungkin di sini akan saya berikan contoh yang sederhana. Kemudian 2 switch, kemudian 2 router, oke. Nah, di sini saya akan memberikan contoh sederhana. Saya tidak menggunakan file SM yang tadi karena itu kita butuh 3 host dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Di sini saya akan memberikan contoh sederhana saja. Yang pertama, kita masuk ke router, kemudian ini kita off-kan dulu, masuk ke, dan ini dimasukkan sini. Oke, jika sudah, kemudian masuk ke router 2-nya. Nah, di sini kita HWIC 2T ini kita matikan dulu, pasang, kemudian kita matikan, hidupkan lagi. Kemudian kita akan memasang kabelnya. Kita pakai ini aja biar cepat. Kemudian di sini sampai sini. Nah, di sini ada beberapa jalur ya. Oke, sudah. Kemudian saya akan memberikan catatan untuk IP-nya. Di sini saya menggunakan 192, 168, 10.0. Di sini. Kemudian untuk IP routernya kita menggunakan ini saja. Kemudian 192, 168, 20.0. Kemudian 4442. Seperti ini saja. Di sini untuk IP switch-nya kita kasih di sini. Kemudian ini di sini, dan ini di sini. Oh ya, untuk hostnya kita kasih 24. Kemudian ini kasih 30. Ini juga 30. Kemudian ini 24. Seperti ini. Kurang lebih kita akan merouting lah seperti ini. Kita akan menggunakan cara routing yang sederhana saja. Oke, terus kemudian jika sudah jalurnya, jika kalian tidak muncul ini, kalian bisa masuk ke option, kemudian preference. Nah, di sini ada always support. Nah, ini kalian senang saja. Oke, masuk ke router yang pertama, masuk ke CLI, kemudian ini kan saja. Nah, di sini kita akan memulai routingnya. Kita tuliskan dulu enable untuk menghidupkan. Kemudian jika sudah, kita konfigurasi terminal. Nah, di sini kita kasih nama hostname, kita kasih nama misalnya Theovan, Theovan 7/12328. Nah, jika sudah, kita enter. Di sini
sudah masuk namanya Teofan dengan NIM saya, kemudian kita ketikkan no IP domain lookup, kemudian exit. Nah, di sini sudah ganti ya. Kemudian kita show akan mengubah jam di sini. Nah, di sini kan ini ada nih Maret berapa ini? UTC Maret 19. Di sini kita ganti terlebih dahulu dengan mengetikkan clock set. Sekarang jam 4.17 PM. Jadi kita tuliskan saja 16 dan titik 2 17 titiknya 0, kemudian ini tanggal 12 masih tanggal 11 Desember 2020. Nah, jika sudah, kalian tinggal show lagi untuk memastikan apakah sudah terganti. Di sini sudah terganti. Kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal kembali. Kemudian kita akan memberikan password untuk masuk ke dalam CLI-nya. Nah, di sini saya memberikan passwordnya adalah kelas. Oke, jika sudah tinggal enter, kemudian line konsol 0, kemudian password untuk masuk ke CLI-nya adalah Cisco. Nah, di sini saya memberikan password Cisco, kemudian enter, kemudian kita tuliskan login, kemudian login synchronous. Nah, di sini. Kemudian kita exit. Kemudian di sini jika sudah, kalian ketikkan line VTY 0 sampai 10. Nah, di sini kenapa 0 sampai 10? Ini sebenarnya tergantung kalian mau menggunakan berapa ya. Di sini saya menyediakan untuk 10 host. Jadi misalnya kalian membutuhkan 20 atau 30, tinggal kalian ganti saja. Jika sudah, kalian enter, kemudian kita kasih password lagi. Passwordnya adalah Cisco, kemudian tuliskan login. Untuk login, nah, login si enter gitu aja. Ya sudah, kalian exit. Gunanya login dan juga login sinkronus ini adalah ketika kita memasukkan password Cisco, nah kalian bisa langsung login. Dan login sinkronus ini sebenarnya saya kurang tahu, ini sebenarnya digunakan untuk selalu login gitu. Kita menyimpan password Cisco ini untuk login. Di exit, kemudian kalian ganti dulu bannernya, banner MOTD. Di sini saya kasih nama TAS Resena 1. Banner ini gunanya ya untuk memberikan banner atau memberikan catatan. Nanti saya akan kasih hasilnya. Jika sudah enter, kemudian kalian exit saja. Oke, kemudian nih coba kita exit lagi. Nah, di sini bannernya gunanya untuk ini, TAS Resena 1. Nah, ini TAS Resena 1 ini adalah bannernya. Kemudian passwordnya adalah kelas
sini passwordnya adalah kelas. Passwordnya adalah Cisco. Kemudian ini jika sudah kalian enable lagi. Nah, password di sini adalah kelas. Ini kita sudah masuk ke dalam CLI-nya lagi. Di sini passwordnya yang pertama adalah Cisco. Kemudian setelah kita enable, nanti kita memasukkan passwordnya adalah kelas. Tadi kebalik. Kemudian kita masuk ke router yang kedua. Sebenarnya router yang kedua ini juga hampir sama seperti yang di router pertama tadi. Kita settingnya kita ketikkan enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian kita kasih nama hostname T1. Nah, di sini tadi kan router pertama, di sini saya kasih tanda lagi biar nggak bingung. Ini adalah router 2. Nah, di sini sudah terganti namanya. Oke, sekarang kita ketikkan no IP domain lookup. Jika sudah, kalian exit, kemudian show clock lagi. Nah, di sini masih Maret 1993 ya. Kita ganti menjadi sama, ketikkan clock set. Kemudian jamnya gini, jam 16.2 23.0 11 Desember. Di sini kalau kalian mengetikkannya dengan bahasa Indonesia, ini akan salah ya. Kita coba misalnya ini saya ketikkan Desember, bukan Desember tapi Desember. Nanti akan muncul tanda invalid input ini. Nah, kalian harus mengetikkannya menggunakan bahasa Inggris. Desember gini. Kemudian show clock lagi untuk mengecek. Nah, di sini sudah terganti. Jika sudah, kalian masuk ke konfigurasi terminal kembali. Kemudian enable secret. Nah, di sini kita kasih password sama seperti router pertama tadi, kelas passwordnya. Kemudian line console 0, kita kasihkan password Cisco. Kemudian login dan login SINTAB sinkronus. Jika sudah, kalian exit. Nah, ini jika sudah, kalian ketikkan line VDI 0 sampai 10. Saya menyediakan host-nya 10. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan passwordnya, yaitu Cisco. Jangan lupa jika sudah memasukkan password, kita ketik login dan juga login sinkronus. Jika sudah, kita exit. Nah, jangan lupa kalian mengisikan bannernya, yaitu THS RSNA 1. Nah, ini sebenarnya untuk banner terserah kalian mau diisi apa, karena ini adalah THS RSNA 1 ya, saya kasih nama itu. Jika sudah, kalian exit. Oke. Nah, di sini kita cek kembali. Nah, di sini sudah
sudah, kita masukkan passwordnya adalah Cisco, kemudian enable, passwordnya adalah class. Nah, di sini sudah terganti namanya, panel sudah ada, kemudian namanya adalah tadi, hostname-nya adalah telepon dengan name saya dan juga router 2. Oke, jika sudah, kita akan memberikan IP untuk masing-masing router. Kita masuk ke router yang pertama, kita sudah enable, kemudian kita ketikkan konfigurasi terminal, kita ketikkan INT. Nah, di sini kan untuk router yang pertama ini adalah gig 0/0. Nah, kalian ketikkan ini gig 0/0 ini tergantung dari kabel kalian ini arahnya ke gig. Biasanya ada gig 0/0 atau gig 0/1. Nah, ini kalian tinggal menyesuaikan saja. Oke, ini kita masuk ke NT gig internet 0/0, kemudian enter, kemudian IP add. Di sini IP-nya adalah ini, kita ketikkan 168.10.1, kemudian 255.255.255.0. Nah, di sini subnet masknya adalah ini 0, kemudian enter. Kenapa ini adalah 1? Karena nanti kita akan menggunakan ini switchnya ini, karena switch ini kita mulai dari ini tadi, dari range-nya ini kan masuk ke net ID. Nah, ini adalah range, jadi tambah 1. Oke, kemudian enter, ketikkan OSH agar OSH ini berguna untuk menghidupkan IP address-nya. Oke, kemudian exit, kemudian kita akan, nah di sini sudah jika OSH, kemudian di sini sudah hijau, kemudian kita akan kita akan men-setting ke dalam routernya. Di sini IP router adalah 4.4.4.1. Kita ketikkan saja. Kita masuk dulu ke INT serialnya, yaitu 010, kemudian di sini 010, kemudian enter. Jika sudah, ketikkan IP add 4.4.4.1 dengan subnet masknya 255.255.252, kemudian no SH untuk mengaktifkan. Exit jika sudah exit. Oke, kemudian kita akan mengecek, kemudian kita akan mengubah menjadi DHCP supaya kita tidak perlu memberikan IP yang terlalu banyak. Kita tidak perlu men-setting IP banyak. Kita akan mengubahnya dengan mengetikkan IP DHCP full server. Oh maaf, ini bukan server, tapi kita masuk ke router pertama. Nah, karena IP DHCP full router 1. Kenapa ini? Saya ini di sini kan router pertama, jadi saya kasih nama router 1 gitu aja. Kalian terserahlah mau ngasih nama apa.
kemudian masuk ke network 192.168 kemudian 10.0. Nah, di sini adalah net ID-nya. Net ID-nya kita kasih 0. Kemudian netmasknya 255.255.255.0. Kemudian enter. Kita akan memberikan default routernya, yaitu yang sudah kita masukkan tadi, yaitu 192.168.10.1. kemudian enter dan exit. Oke, di sini adalah router pertama, kemudian kita masuk ke router yang kedua. Hampir sama seperti router pertama tadi. Kita di sini kita menggunakan di sini sama, kebetulan sama ya, menggunakan giga internetnya 0.0, serialnya 010. Di sini kita hampir sama, kita seperti router pertama tadi, cuma bedanya adalah kita memasukkan IP dari switch yang ini dan router ini. Di sini sudah enable, kemudian konfigurasi terminal INT gig 0/0. Di sini INT gig 0/0 kan. Nah, tinggal kalian sesuaikan saja. Kemudian tuliskan IP add 192.168.20.1. Kenapa 20.1? Karena nanti ini adalah net ID-nya, nanti kita akan memasukkan networknya 255.255.0. kemudian ketikkan noesa untuk mengaktifkan. Nah, ini sudah hijau, kemudian kita exit. Kemudian kita akan masuk ke INT serialnya, yaitu 010 di sini. Yang tadi ini SE nya 010, kalian tinggal sesuaikan saja. Kemudian enter, kemudian IP add lagi 444.2, kemudian netmasknya 255.255.255.252, enter, kemudian noesa untuk mengaktifkan, kemudian exit. Oke, nah di sini kita juga akan mengubah menjadi IP DHCP. Router 2, enter. Kemudian kita akan memasukkan ke network 192.168.20.0. kemudian kita akan masukkan netmasknya 255.255.0, kemudian enter, dan kita akan memberikan default routernya adalah yang sudah kita masukkan tadi, yaitu 192.168.20.1, dan exit. Jika sudah, kita akan menghubungkan kita akan mengenalkan supaya PC yang ini, yang pertama ini, dapat memberikan dapat saling terhubung lah dari ini ke sini. Nah, kita akan mengenalkan ini. Sebelumnya kita cek dulu, ini kita ganti menjadi DHCP. Nah, di sini sudah muncul IP-nya yang sudah kita masukkan tadi.
kemudian kita masuk ke PC2, masuk ke desktop, IP configuration. Ini kita statik menjadi DHCP. Nah, di sini sudah muncul. Oke, di sini jika kalian di sini, nah ini kalian juga sudah nah di sini kan sudah ada tuh IP-nya. Nah, sudah kelihatan kan. Nah, ini juga bisa. Oke. Nah, di sini kita akan mengenalkan router di sini, router pertama ke router kedua. Kita masuk ke router pertama dulu. Kita ketikkan IP route 192.168.20.0 ini adalah IP dari switch yang kedua. Kemudian kita masukkan 255.255.0. Kemudian kita akan memberikan IP dari router yang kedua, IP dari ini sini. Jadi urutannya adalah IP dari ini router kedua, kemudian netmasknya, dan juga IP dari jalurnya. Kan ini jalurnya lewat sini, itu 4.2. Jika sudah, enter. Oke, dan exit. Kemudian hampir sama seperti router kedua tadi, kita mengenalkannya ke router pertama dengan ketikkan IP route 192.168.10.0, kemudian 255.255.0, kemudian 4.4.4.1. urutannya sama, yaitu IP dari switch ini 10.0, subnet masknya, dan juga IP dari jalurnya. Jika sudah, kalian tinggal enter saja. Enter, exit. Nah, di sini kita akan mengirimkan pesan dari PC 1 ini ke PC 2. Apakah berhasil? Sebelum ini kan violet nih. Nah, kenapa violet? Karena ini baru pengenalan, jadi kita akan sukses. Jadi kalian harus mengenalkan terlebih dahulu. Yang pertama akan violet. Nah, kemudian kalian coba lagi, pasti akan sukses. Seperti pengenalan lah. Nah, sudah. Pasti seperti itu. Jadi kalian harus mengenalkan terlebih dahulu supaya ini bisa saling terhubung. Oke, langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah kita ketikkan copy running config startup config. Nah, gunanya ini untuk apa? Gunanya copy running config ini digunakan untuk men-save apa yang sudah kita ketikkan tadi, semuanya yang sudah kita konfigurasi tadi, supaya jika kita meng-close projectnya, kita dapat langsung menggunakan tanpa harus setting dari awal lagi. Oke, langsung enter saja ternyata. Kemudian ketikkan di router kedua juga sama, copy running config startup config. Oke, begitu saja tutorial dari saya atau penjelasan dari setiap materi-materi yang diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih, sampai jumpa.